Halo, kembali lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah Season 2. Kali ini kami hadir dengan konsep yang lebih fresh dan juga karena sedang musim hujan ya, jadi mau syuting di jalan itu suka hujan. Maka kita kembali masuk ke dalam studio untuk menjawab pertanyaan teman-teman di jalanan yang kita temukan yang semuanya pada pengen tahu gimana sih politik itu. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ali. Halo, nama saya Ali. Saya ingin bertanya, jika ada anggota dewan yang meninggal, siapakah yang menggantikan posisinya? PAW atau pergantian antar waktu adalah sebuah mekanisme yang ada di negara kita apabila seseorang yang menjabat sebuah kursi di dalam parlemen ataupun di pemerintahan kepala daerah berhalangan tetap atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa dilihat bagaimana menyelesaikannya dengan sistem PAW atau pergantian antar waktu. PAW diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Peraturannya panjang banget ya, memang peraturannya banyak, tetapi ini untuk memastikan rakyat punya wakil rakyat yang mewakili mereka di parlemen. Ada beberapa alasan terjadi pemberhentian antar waktu, antara lain yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, dan yang ketiga diberhentikan oleh partai. Tetapi melakukan PAW begitu saja oleh partai, misalnya mau menggunakan alasan ketiga karena dipecat partai, belum tentu langsung membuat si orang tersebut menjadi anggota dewan. Karena KPU harus memverifikasi orang yang akan menjadi pengganti antar waktu ini. Ada detail lebih banyak tentang peraturan PAW ini. Yang jelas, kita semua harus mengetahui bahwa PAW dapat dilakukan apabila partai politik sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk melakukan PAW dan KPU pun sudah menuruti peraturan-peraturan yang berlaku agar PAW dapat dilakukan. Lalu bagaimana dengan program kerja yang sedang dia kerjakan? Anggota dewan yang baru saja terpilih dalam sistem PAW biasanya akan melanjutkan program anggota dewan yang sebelumnya. Hanya saja nih, kalau misalnya anggota dewan yang baru memasuki komisi di dalam DPR maupun DPRD yang berbeda dengan anggota DPR sebelumnya, maka mungkin ada perbedaan program yang dibawa ke masyarakat. Karena PAW dapat dilakukan dengan mengganti orang yang sebelumnya hanya dengan orang-orang yang berada di dapilnya dahulu. Peraturan ini tentu sangat luas dan besar sekali sehingga dalam beberapa kesempatan PAW juga dapat terjadi digantikan oleh orang yang berasal dari dapil lainnya. Bagaimana kakak-kakak dengan jawaban saya? Semoga bisa menjawab kebingungan kakak tentang sistem PAW tersebut. Saya lanjut ke penanya kedua dari kakak Rudi. Halo, perkenalkan, nama saya Rudi. Saya ingin bertanya, di Indonesia ini sudah banyak dengan akan yang namanya partai politik. Apakah ada batasan jumlah partai politik di negara ini? Kakak-kakak hebat, tidak ada batasan jumlah partai politik untuk ada dan eksis di negara kita. Karena nggak ada undang-undangnya juga. Maksud saya, semenjak kemerdekaan kita, Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai masuk ke dalam maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang isinya pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur.
Jadi kakak-kakak hebat, kalau kita mau mengingat lagi ke belakang dari tahun 1999, saat itu pemilunya ada dengan 48 partai. Dan di tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Nah, selanjut ke pemilu tahun 2009 ada 38 partai politik nasional dan 6 partai politik di Aceh. Nah, lalu berlanjut ke pemilu tahun 2014 ada 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal di Aceh. Nah, pemilu terakhir di tahun 2019 ada 14 partai politik peserta pemilu yang mana mereka bertarung untuk memenangkan kursi yang sudah kita lihat hasilnya sampai saat ini. Kita sudah sering dengar yang namanya buzzer. Apakah buzzer itu ada di dalam strategi dalam politik? Terima kasih. Ini pertanyaan cantik banget dan sebenarnya agak susah saya jawabnya. Pada dasarnya, kalau kita membicarakan buzzer itu adalah kumpulan orang-orang yang aktif di media sosial dan biasanya ikut turut mendukung untuk melakukan marketing atau pemasaran produk tersebut. Dan ini kalau di dalam bahasa Inggris, buzzer memiliki arti seperti lonceng untuk menyebarkan sinyal atau tanda tertentu. Jadi ini kadang dikenal sebagai pekerjaan yang virtual ya. Dan mungkin ini kita harus bedakan dengan kinerja influencer yang lebih ke sosok personal branding untuk mengiklankan sebuah barang. Kalau buzzer memang langsung fokus kepada topik atau barang tertentu. Namun sejak tahun 2014 ketika pemilu di Indonesia, banyak sekali hoax dan black campaign yang terjadi di media sosial yang membuat orang mulai mengenal namanya buzzer politik. Nah, perseteruan-perseteruan yang pernah terjadi tersebut banyak menimbulkan luka. Namun, di satu sisi itu berhasil meloloskan beberapa kandidat ya, tidak hanya seseorang mungkin, ke kursi pemerintahan. Nah, buzzer politik sekarang sering dikonotasikan negatif. Meskipun begitu, apa yang mereka lakukan kadang-kadang membuat kandidat, kembali seperti yang saya bilang, menang dalam pemilu. Nah, tinggal kembali ke kakak-kakak nih, apakah mau menggunakan buzzer dalam strategi politik atau tidak? Oke kakak-kakak hebat, bagaimana dengan jawaban saya pada episode pertama SPJL kali ini yang season 2. Semoga bisa menjawab kebingungan soal politik dan kakak-kakak hebat bisa mendapat pencerahan untuk bergabung dalam pergerakan politik di Indonesia. Berikan pertanyaan kakak-kakak hebat langsung melalui email dengan video ukuran landscape dengan email yang saya sertakan di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. SPJL atau Sekolah Politik Jalanan Latifah selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di YouTube ini. Sampai berjumpa di SPJL berikutnya.